Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia, Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran-peran seperti: yang pertama, menetapkan visi sekolah; yang kedua, menata pembelajaran; yang ketiga, meningkatkan praktik pembelajaran; dan yang terakhir adalah menciptakan iklim pembelajaran yang positif di satuan pendidikan. Mengutip apa yang dikatakan oleh De Roche pada tahun 1987, dalam upayanya untuk meningkatkan praktik pembelajarannya, kepala sekolah harus memperhatikan praktik pembelajaran guru di kelas, berkaitan dengan metode apa dan bagaimana guru tersebut menetapkan metode pembelajarannya di dalam kelas. Berdasarkan hasil identifikasi rapor satuan pendidikan, didapatkan bahwa kualitas pembelajaran mengalami penurunan sebanyak 0,7% dengan indikator dukungan psikologis dan manajemen kelas. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada rekan-rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa di satuan pendidikan. Tantangan saya bersama rekan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, terutama kemampuan numerasi adalah: satuan pendidikan belum memiliki program yang terarah dan jelas dalam upaya peningkatan numerasi siswa. Program yang dimaksud adalah program yang terintegrasi dalam pembelajaran dan asesmen. Kedua, guru masih kesulitan melakukan manajemen kelas terhadap siswa-siswa yang belum memiliki kemampuan numerasi yang sesuai dengan fasenya. Aksi yang saya lakukan adalah: pertama-tama, saya mengajak rekan guru untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menganalisis hasil asesmen awal pembelajaran yang sudah dilaksanakan guru pada awal tahun ajaran untuk memetakan kemampuan awal siswa. Berdasarkan hasil refleksi kami dapati bahwa sebagian besar siswa masih memiliki kemampuan numerasi yang kurang dalam memahami konsep-konsep aljabar sederhana. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi untuk belajar dan hilangnya minat belajar. Kemudian pada pertemuan komunitas belajar berikutnya, kami melakukan siklus membuat perencanaan pembelajaran di kelas. Kelompok guru yang beranggotakan guru IPA, matematika, dan informatika kami sebut sebagai kelompok numerasi. Mereka merancang sebuah program yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Program itu disebut Limbat Eksak atau 15 menit belajar eksak. Pada program Limbat Eksak, guru memberikan siswa latihan membahas aljabar sederhana seperti perkalian, pembagian, pengurangan, desimal, pangkat, dan lain sebagainya untuk memperkuat pondasi penguasaan eksak selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Penguatan ini tidak hanya dilaksanakan oleh guru matematika, tetapi guru IPA dan juga guru informatika. Limbat eksak dilaksanakan dengan mengambil rencana jangka pendek, yaitu 3 bulan. Setelah itu, guru merancang asesmen formatif untuk mengukur keberhasilan program ini. Aksi ketiga adalah melaksanakan in-house training dengan tema metode pembelajaran yang beragam. Program Limbat Eksak yang direncanakan akan dilakukan bersama-sama dengan metode pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, IHT ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan manajemen kelas yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa di kelas. IHT dilaksanakan selama 1 hari dengan memperkenalkan teknik window shopping. Window shopping atau belanja ilmu adalah metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam kegiatan berkelompok, namun dengan konsep berbelanja ide atau hasil karya antar kelompok. Metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan interaksi, kolaborasi, dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Setelah mempelajari teknik tersebut,
Guru mulai menyusun modul ajar untuk mengintegrasikan limbat eksak dalam kegiatan apersepsi sebelum memulai KBM di kelas. Pelaksanaan kegiatan penyusunan pembelajaran diwarnai dengan teknik window shopping yang diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam melaksanakan diskusi kelompok di kelas. Setelah proses penyusunan modul ajar dan asesmen selesai, maka disusunlah jadwal observasi kelas dengan guru yang akan melaksanakan pembelajaran ini. Guru tersebut adalah Ibu Rusnita, SPD, yang mengajar matematika di kelas 9, yang memberikan materi penyelesaian masalah SPLDV. Sebelum melakukan observasi, kepala sekolah melakukan pendampingan kepada guru dengan cara melaksanakan pra-observasi, yaitu melakukan telaah modul ajar dengan guru. Pra-observasi adalah langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah untuk memastikan bahwa proses observasi berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang dan fokus yang jelas, kepala sekolah dapat memberikan dukungan yang tepat bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran tersebut. Melakukan observasi kelas. Guru dan kepala sekolah menyepakati tanggal dan waktu observasi serta kelas yang dijadikan objek observasi. Kami memilih kelas 9A yang mana materinya sesuai, yaitu materi penyelesaian masalah SPLDV. Kegiatan pembelajaran menggunakan limbat eksak sebagai bagian apersepsi yang diikuti dengan teknik window shopping pada saat kegiatan inti pembelajaran. Siswa akan berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah, lalu melakukan belanja ilmu dengan kelompok siswa yang lain. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat memodelkan masalah kontekstual ke bentuk sistem persamaan linear dua variabel dengan benar dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari masalah kontekstual dengan benar. Untuk asesmen yang dipilih adalah asesmen formatif dengan tugas terstruktur, asesmen sumatif berupa soal uraian, dan asesmen kelompok dilakukan dalam performa ketika diskusi dan hasil portofolio dari hasil lembar kerja peserta didik. Untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran, kepala sekolah menyiapkan instrumen observasi pembelajaran yang digunakan untuk mencatat setiap apa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang dicatat dapat berupa perilaku guru, siswa, serta interaksi di dalam kelas. Pasca observasi adalah forum yang sangat penting untuk membahas hasil observasi, memberikan umpan balik, dan merencanakan tindak lanjut. Dalam pertemuan tersebut, didapatkan hal-hal yang penting bahwa dalam pelaksanaan limbat eksak, siswa harus diberikan waktu yang cukup untuk membahas dasar-dasar eksak yang belum mereka kuasai. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan awal sangat penting untuk lebih fokus terhadap siswa yang memerlukan bimbingan lebih. Dalam proses diskusi pun, kelompok ini perlu diberikan perhatian dan waktu yang cukup dibandingkan kelompok menengah dan kelompok atas. Kekuatan dari limbat adalah dapat membangun pondasi matematis pada peserta didik sehingga kebutuhan prasyarat siswa untuk mempelajari topik SPLDV bisa terpenuhi dengan baik. Window shopping melahirkan diskusi kelompok yang menarik, interaktif, dan aktif. Siswa menyenangi konsep belanja ilmu karena mereka bisa mendapatkan ilmu dari rekan sejawat mereka dari hasil presentasi rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnita SPD, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri Maks Badana. Selama saya melaksanakan limbat eksak di kelas 9, sudah hampir jalan 2 bulan, saya merasakan keterampilan anak dalam operasi hitung aljabar itu mengalami peningkatan. Sehingga mereka lebih mudah dalam mempelajari topik yang sekarang, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kesan saya dalam melaksanakan limbat eksak ini, saya sangat senang karena saya mendapatkan pendampingan dan motivasi dari kepala sekolah, di mana jika saya mengalami hambatan di tengah pelaksanaannya, kepala sekolah saya sigap dalam mencarikan solusi dan membantu saya, dan selalu dilakukan koordinasi dan evaluasi yang secara terus-menerus. Terima kasih. Bapak Ibu yang bahagia, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat. Salam perubahan.